Harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya, saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Surat pemajulan Wapres Gibran sudah sampai ke DPR. Harapannya Gibran ini bisa dimajulkan dengan alasan tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki kapabilitas. Sebetulnya bukan persoalan kapasitas dan kapabilitas seorang Gibran. Mereka ingin memajulkan Gibran, tetapi lebih daripada kebencian dan sakit hati, terutama belum bisa move on atas kekalahan junjungan mereka di Pilpres 2024. Kalau Gibran sampai dimajukan, ingat, sebagian besar pemilih Gibran tidak akan tinggal diam. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, kau aja kali, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Kau ini, aduh ampun lah ya, bukan persoalan kapasitas dan kapabilitas Gibran, tetapi gerombolan ini berdasarkan sakit hati, belum bisa move on dari kekalahan junjungannya. Harapan mereka, junjungan mereka menang di Pilpres 2024, mereka dapat jabatan. Faktanya kalah, jadi mereka nganggur, nggak ada jabatan. Siapkan aja diri kalian, siapkan aja junjungan kalian untuk kontestasi di 2029. Tujuan mereka ini bukan hanya Gibran, tetapi target mereka adalah Pak Prabowo Subianto. Mereka ini ingin membangun narasi agar masyarakat itu tidak percaya dengan pemerintahan Pak Prabowo dan juga Gibran. Gerombolannya gerombolan pendukung Anies Baswedan. Gerombolan ini kan gerombolan pecatan di era Pak Jokowi. Karena apa? Karena tidak bisa kerja. Contohnya siapa? Purnawirawan Jenderal TNI itu siapa? Fahrul Razi. Itu kan dipecat dari Menteri Agama karena nggak bisa kerja, nggak becus. Ini memaksakan kehendak supaya Gibran ini dimakzulkan. Ingat, tak segampang itu memakzulkan Gibran. Dan kalau sampai Gibran dimakzulkan, pendukung Gibran, sebagian besar pemilih Prabowo Gibran tidak akan tinggal diam. Kalian ini bisa dikatakan sudah makar, ya, sudah makar, merusak demokrasi, ya, dan juga melanggar konstitusi. Gibran sudah disahkan sebagai wapresnya Pak Prabowo Subianto. Inilah orang yang lagi nganggur, nggak ada jabatan apa-apa, kerjaannya ini. Partai Golkar menolak tegas usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyebut tidak ada alasan kuat dan dasar hukum yang sah untuk melengsarkan Gibran. Ia menekankan, Indonesia adalah negara hukum. Pemakzulan hanya bisa dilakukan jika ada pelanggaran berat seperti korupsi atau tindak pidana lainnya. Meski menghargai hak berpendapat, fraksi Golkar menilai desakan pemakzulan Gibran tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak sesuai konstitusi. Mantap Golkar. Surat pemakzulan dari para purnawirawan telah sampai di gedung DPR. Dan ini membuat sebagian orang tersenyum dan berharap pemakzulan Gibran segera dilakukan. Dan para pembenci menganggap ini adalah sebuah kemenangan. Tanpa menyadari prosedur, tanpa menyadari mekanisme sebuah pemakzulan. Yang menjadi pertanyaan, apakah DPR punya kapasitas dan punya kemampuan untuk memajulkan wakil presiden? Saya rasa tidak. DPR hanya memberikan usulan kepada MPR. Bisa dikatakan MPR yang punya kekuatan penuh. Dan pemakzulan ini bisa terjadi apabila wakil presiden terbukti melakukan tindakan perlawanan atas hukum, berkhianat kepada pemerintah, berkhianat kepada negara. Kita ini kan negara-negara religius, negara yang beragama.
Setiap orang yang beragama harusnya mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi di dunia ini adalah ketetapan dan takdir yang Maha Kuasa. Dan Gibran dijadikan wakil pemimpin adalah menjadi takdir bangsa ini dan yang telah ditetapkan yang Maha Kuasa. Kalau Anda menolaknya, sama saja kalian telah menolak takdir dan ketetapan yang Maha Kuasa. Tolonglah otaknya lebih jernih untuk menangkap sesuatu. Tindakan pemakzulan tidak semudah yang kalian pikirkan. Dan percayalah, tindakan pemakzulan ini bukan karena hasil kinerjanya yang tidak memuaskan. Ini atas dasar kebencian, atas dasar ketidaksukaan, atas dasar jabatan mulai sudah tidak didapatkan. Dengan pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden yang terpilih kita melalui proses demokrasi, itu sama saja kita melanggar undang-undang, merusak proses demokrasi. Percayalah, kemenangan ini melibatkan banyak orang. Kalau pemakzulan ini sampai terjadi, saya percaya pendukungnya tidak akan diam. Kalian bisa kritik, kalian bisa hina, kalian bisa hujat, tapi jangan sampai menurunkan dia dari jabatannya. Salam, akal waras. Lagi bersama Pak Kumis. Kali ini Pak Kumis menebar isu, ya kan, berita fitnahan. Kata Pak Kumis, ya, dibilang dia info yang saya dapat yang kemarin disampaikan oleh mantan komisioner KPK bahwa geng Solo dalam rangka mengamankan ijazah palsu mengeluarkan anggaran atau budget sampai 2,6 triliun. Oh, ini yang dibilang HTI kemarin. Pak Kumis menuduh tanpa bukti, itu fitnah Pak Kumis. Kok bisa dijerat, ya, dibawa ke jalur hukum. Kata Pak Kumis, kemudian saya baca juga geng Solo sekarang sedang menggerakkan semua kekuatan dengan mengerahkan Parcok Polri. Pak Kumis bisa aja. Pak Kumis kalau mau jadi pelawak ya Pak Kumis, ya jadi pelawak aja, nggak usah jadi penebar fitnah. Dia bilang, saya katakan Polri, saya nggak mau bilang Parcok. Bapak kepolisian, ya, dengar fitnahan oleh si Pak Kumis ini. Kata Pak Kumis, para juru survei dan buzzer. Pak Kumis, bukannya kalian yang mensurvei itu, si Rapli Harun yang bikin survei, ya. Terus buzzer, kalian semua yang memakai buzzer. Kalau Pak Jokowi, semua pembela Pak Jokowi itu Pak Kumis, itu ya membela seorang Joko Widodo, mantan presiden dari hati Pak Kumis, karena kecintaan kepada mantan presiden yang sudah membangun negara Republik Indonesia ini. Dibilang Pak Kumis, dari situ saya menyimpulkan pendapat saya pribadi dan saya berani pertanggungjawabkan bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah kalaupun ada palsu. Bapak Joko Widodo, ya, tolong dengar ini Pak. Kalau boleh si Kumis ini pun angkat ke jalur hukum karena sudah memfitnah. Pertama, dia bilang Bapak menggunakan uang 2,6 triliun untuk mengamankan ijazah. Yang kedua, dituduhnya ijazah Bapak palsu, ya. Dan Pak Kumis ini juga katanya nggak apa-apa, dia berani pertanggungjawabkan. Karena apa? Nanti ada kawan dia, kalaupun dia masuk. Ada Panci, ada Rismon, ada Rizal Padilla, ada Egy Sujana. Jadi ada 4 orang kawan dia, jadi berlima orang termasuk. Bagus. Mudah-mudahan ya Bapak Joko Widodo mendengar ucapan kau ini. Dibilangnya, saya katakan bukan mengejar ijazahnya Jokowi, tapi mengejar kejujuran. Karena Jokowi ini sudah 20 tahun menipu kita. Siapa yang ditipu Pak Jokowi? Joko Widodo adalah presiden, ya, yang membangun negara Republik Indonesia ini, bekerja nyata Pak Kumis, ya kan? Yang menipu rakyat Indonesia itu adalah kalian semua, berkedokkan, ya kan? Apa namanya itu? Agamalah dibawa. Kau ini kan berkumpul dengan orang-orang yang penyakit hati, penyakit jiwa. Ada FPI, HTI yang sudah dibubarkan Bapak Joko Widodo. Ada orang-orang yang dipecat di zaman pemerintahan Bapak Joko Widodo. Semua kalian berkumpul jadi satu. Orang-orang punya gangguan jiwa karena tidak dapat kekuasaan atau tidak dapat jabatan. Dibilang Pak Kumis, kelakuan Jokowi ini sangat menghina bangsa. Kelakuan kau lah yang menghina bangsa Indonesia, melawan pemerintahan. Dia bilang sangat merendahkan bangsa Indonesia. Kau itu sudah rendah, harga diri kau tak ada. Seorang mantan yang berlagak seolah-olah kau berkuasa. Makanya Pak Kumis, dulu jangan kebanyakan makan uang haram. Dibilang dia, ya, Pak Jokowi ini katanya sangat merendahkan bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 280 juta. Joko Widodo ya mengangkat rakyat Indonesia ini, ya kan, untuk maju ke depan. Selama 10 tahun dia menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Dia ingin memakmurkan rakyat Indonesia, bukan kayak kau yang ada di pikiran kau cuma kudeta. Pak Kumis, ingat nggak kau, ya, dulu kau pernah ditahan karena memiliki senjata ilegal. Dia bilang dengan tipu-tipunya
tipunya yang begitu menjijikkan. Tipu-tipu kau yang paling menjijikkan. Mau mengkudeta Bapak Prabowo Subianto, tapi beralasan memakzulkan Gibran. Dia bilang wali kota pakai Dr. Andes. Sejak kapan Joko Widodo pakai Dr. Andes wali kota? Tidak pernah, Wak Kumis. Begitu masuk DKI jadi insinyur, begitu jadi presiden nggak jelas. Kau yang nggak jelas. 10 tahun Joko Widodo menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini, nggak mungkin nggak jelas. Kenapa? Marah kalian semua karena dibubarkan Pak Jokowi Petral. Ya. Marah kalian semua karena sudah tidak dapat cuan. Sekali lagi ini penghinaan. Memang diri kau sudah terhina. Merendahkan kita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini ya kan mencintai, rakyatnya mencintai Joko Widodo. Karena mereka tahu Joko Widodo bekerja nyata membangun negara Republik Indonesia ini. Dibilangnya kita menyarankan agar Presiden Prabowo, kau aja nggak pilih Prabowo Subianto waktu 2024, ngapain pula kau sibuk menyarankan kepada Prabowo Subianto? Ya, dibilangnya kita menyarankan agar Presiden Prabowo melalui MPR memakzulkan Gibran. Tidak ada yang bisa memakzulkan Gibran karena dia tidak punya kesalahan apapun. Gibran Rakabuming Raka bersama Prabowo Subianto, rakyat Indonesia yang memilihnya. Bukan suka-suka hati kau aja mau memakzulkannya karena kebencian kau kepada Joko Widodo. Dibilangnya dari isi pupu papa itu kelihatan ini manusia tak bermoral. Yang tak bermoral itu kau. Masih makan gaji dari pemerintah. Ya, masih makan uang pensiun. Tapi sibuk membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Kau tanya si Panci, siapa yang punya pupu papa? Bayangkan saja, kata dia, kalau kita dipimpin oleh manusia tak bermoral. Kau yang tak bermoral, makanya kau tak punya jabatan apapun di negara Republik Indonesia ini. Mending kita dipimpin oleh monyet. Memang cocok kau dipimpin oleh monyet, karena kalian memang segerombolan monyet yang rakus. Gibran ini secara intelektualitas blow on. Kau yang blow on. Kalau blow on gak mungkin jadi wakil presiden dia. Udah jadi wali kota. Pelanga-pelongo. Aduh, Wak Kumis. Coba kau bercermin diri dulu, Wak Kumis. Ya, gantengan mana kau sama Gibran. Kata dia kan, mau kita dipimpin begitu. Lah ini Jokowi ke Gibran ini, kata dia, apa enggak KKN ini? KKN dari mana, Wak Kumis? Berapa besar anggaran pemilu yang dipakai oleh si Jokowi untuk memenangkan Gibran? Wak Kumis, kemarin sudah disidangkan. Ternyata tuduhan kalian itu semuanya tidak benar. Dan dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Dibilang dia ya kan dengan menggunakan segala macam bansos, menggerakkan parcok, menggerakkan aparat desa segala macam. Tuduhan kau ini, Wak Kumis, ya tak ada bukti. Tong kosong nyaring bunyinya, Wak Kumis. Pada kesempatan ini saudara-saudara sebangsa setanah air yang masih punya kehormatan, kau tak punya kehormatan, mau ngajak orang pula kau. Ya, yang masih punya harga diri, kau tak punya harga diri. Kalau kau punya harga diri ya kau nikmati hidup kau, karena kau masih dibayar gaji oleh pemerintah ya melalui uang pensiun. Betapa dia mengedepankan adab. Bu Mega beriringan dengan Bapak Presiden, dia di belakang mengawal kedua-duanya. Padahal dia adalah wakil presiden. Pemimpin yang sesungguhnya itu adalah yang mampu menjadikan something dari nothing. Kalau pemimpin yang dia adalah seorang pecundang, diberikan yang something pun di tangan dia menjadi nothing. Kocak ya. Di 2024 memilih Prabowo pun enggak. Mereka dukung Anies Baswedan. Ini minta ke Pak Prabowo untuk menggantikan Gibran. Di mana otaknya? Ya. Gerombolan ini mendukung Anies Baswedan di 2024. Harapannya Anies menang. Mereka dapat jabatan, nggak nganggur seperti sekarang ini, ya. Kita udah tahu lah gerombolan ini siapa aja, rakyat udah pada pintar. Kalau sampai Gibran dimakzulkan, ingat, sebagian besar pemilih Gibran tidak akan tinggal diam dengan segelintir gerombolan pembenci, gerombolan sakit hati ini. Mereka ini kan kebanyakan pecatan di era Pak Jokowi. Jadi mereka sakit hati. Ya, contohnya aja siapa tuh Purnawirawan Jenderal TNI itu, Fahrul Razi itu. Fahrul Razi kalau nggak salah namanya itu. Jabat Menteri Agama, kerjanya nggak becus, jadi pecat lah. Nah, silahkan dikomentarkan di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Barcika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.